Baik, selamat malam, Shalom Bapak Ibu, saudara sekalian. Malam ini kita lanjutkan tema kita masih Kitab Yehezkiel. Untuk itu, mari kita tundukkan kepala lebih dahulu. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami terus mau belajar Tuhan. Biarlah apa yang kami pelajari melalui firman-Mu ini bisa mengubah setiap kami. Semakin hari, dari waktu ke waktu, semakin matang, semakin dewasa, semakin berkenan bagi Tuhan. Terima kasih, mohon urapi mulut hamba-Mu untuk menyampaikan kebenaran ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Malam ini adalah sesi ketiga Kitab Yehezkiel, yaitu dengan tema penglihatan Bait Allah. Yehezkiel sering diberi penglihatan. Nah, kali ini yang kita bahas adalah penglihatan Yehezkiel tentang Bait Allah. Nanti kita akan tuntaskan ya. Kita lanjutkan dulu. Ya, Bapak Ibu, saudara sekalian, eh, kita lanjutkan pembacaan Alkitab kita yaitu Yehezkiel pasal 6 ayat 1 sampai 14. Jadi Bapak Ibu bisa mengikuti Kitab Yehezkiel pasal 6 mulai ayat 1 sampai 14. Bapak Ibu bisa membacanya sendiri ya dan merenungkannya, tetapi inti-intinya akan kita bahas pada kesempatan ini ya. Jadi kalau kita baca ayat satunya itu, kemudian datanglah firman Allah kepadaku ya. Kemudian Yehezkiel ditunjukkan kepada gunung-gunung Israel dan diperintah untuk bernubuat untuk gunung-gunung itu. Nah, itu bisa dibaca terus bahwa Tuhan akan mendatangkan perang atas bukit-bukit Israel. Ya. Ayat 4, mesbah-mesbahmu akan menjadi sunyi dan seterusnya. Ini Tuhan marah, Bapak Ibu, Saudara. Ya. Nah, hati-hati dengan orang yang pakai pikirannya sendiri. Tuhan kok marah? Itu sebenarnya sepintas terdengar baik, tapi sebenarnya itu salah. Sebab kalau Tuhan tidak pernah marah, semua orang selamat, kita nggak hidup suci, nggak apa-apa. Ini ada aliran-aliran yang masih baru itu ngawur-ngawur gitu, saudara. Jangan didengarkan. Kalau kita baca ayat 10-nya, Yesaya pasal 6 ayat 10. Dan mereka akan mengetahui bahwa akulah Tuhan, ya, dan bukan cakap angin, bukan asal-asalan. Kalau aku berfirman, hendak menjatuhkan malapetaka ini atas mereka. Beneran artinya, Tuhan tidak pernah bohong atau main-main. Ya. Di ayat 14 kalau kita baca, aku akan mengacungkan tanganku melawan mereka dan tanahnya. Di mana saja mereka diam, akan kubuat menjadi musnah dan sunyi sepi mulai dari padang gurun sampai ke Ribla. Dan mereka akan mengetahui bahwa akulah Tuhan. Tuhan dalam hal ini memberikan peringatan. Supaya apa? Supaya umatnya bertobat. Gitu ya. Nanti dibaca lengkapnya. Berikutnya pasal 7, Saudara. Pasal 7 ini mengisahkan tentang akan jatuhnya Yerusalem. Ya. Pasal 7 misalnya ayat pertama. Selalu begitu. Kemudian datanglah firman Tuhan kepadaku. Kepada Yehezkiel. Ya. Ayat 2, engkau anak manusia. Yang disebut anak manusia ini Yehezkiel ya. Katakanlah beginilah firman Tuhan Allah kepada tanah Israel. Berakhirlah keempat penjuru tanah itu. Habis maksudnya. Berakhir, kalah. Perhatikan di sini ada, sebentar saya warnain ya. Ini Bapak Ibu. Dalam bahasa Indonesia ada yang namanya Tuhan Allah. Ya. Ini dibaca Adonai Elohim. Ya, Adonai Elohim bacanya. Nah, eh, ayat 14 sampai 16. Nanti Bapak Ibu baca lengkapnya perlahan-lahan ya. Ayat 14 sampai 16. Sebab kehangatan murkaku tertimpa atas segala kegemparan mereka.
Pedang ada di luar kota, sampar dan kelaparan ada di dalam. Di luar kota itu di luar Yerusalem. Sedangkan yang di dalam tuh maksudnya di dalam Yerusalem. Ya, harus jelas ini. Nah, barang siapa yang di luar kota akan mati karena pedang. Jadi di luar Yerusalem akan mati oleh pedang. Pedang musuh ya dalam hal ini. Babel. Dan barang siapa yang di dalam kota akan binasa oleh kelaparan dan sampar. Rupanya kota Yerusalem dikepung sehingga tidak ada makanan, kelaparan di dalam. Di samping itu terjadi penyakit sampar. Banyak yang mati, saudara. Dan kalaupun ada yang terluput dari antara mereka, mereka akan tinggal di gunung-gunung seperti burung perkutut di lembah-lembah. Semuanya mengerang masing-masing karena kesalahannya sendiri. Bukan karena Tuhan, karena kesalahannya sendiri memang harus dihukum. Begitu ya. Itu pasal 7. Pasal 8. Yehuda melakukan kekejian yang sangat jahat terhadap Tuhan. Kekejian apa itu yang sangat jahat? Yaitu mereka menyembah Allah lain. Dalam hal ini mereka menempatkan berhala-berhala di dalam bait Allah. Ada ukiran-ukiran di dinding yang berbagai macam binatang dewa-dewa gitu. Ya, ini menyakitkan hati Tuhan. Di samping itu di bait Allah ada patung-patung dewa, ada yang namanya Dewa Tamus, itu dewa Mesopotamia. Ya, ada yang sujud pada matahari, ada di bait Allah tapi sujud pada matahari dan lain-lain. Ini di hadapan Tuhan kekejian yang luar biasa. Makanya kalau kita ingat Shema Israel atau kita ingat 10 firman Tuhan, yang pertama apa? Jangan ada padaku ilah lain di hadapanku. Jangan ada padamu ilah lain di hadapan hadiratku. Tidak boleh, Allah kita Allah yang cemburu. Cemburu bukan cemburu negatif. Cemburu agar manusia itu jangan punya Allah lain, nanti binasa. Gitu loh maksudnya. Banyak orang tidak mengerti hal itu. Ya, kalau kita baca ayat pasal 8 ayat 17. Lalu firman-Nya kepadaku, kau lihatkah itu hai anak manusia? Hai Yehezkiel maksudnya. Perkara kecilkah itu bagi kaum Yehuda untuk melakukan perbuatan-perbuatan kekejian yang mereka lakukan di sini? Itu dianggap kecil tuh. Punya berhala dan sebagainya itu, menyembah patung dan sebagainya itu. Ya. Bahwa mereka memenuhi tanah ini dengan kekerasan dan dengan itu terus menyakiti hatiku. Sungguh mereka berkelakuan tak senonoh di hadapanku. Tak senonoh, saudara. Jadi di zamannya Israel kuno, mereka menyembah patung-patung dewa dari Mesopotamia, dewa dari Kanaan juga, ya. Dan ini kekejian bagi Tuhan. Anehnya mereka menyembah patung yang tidak bisa apa-apa. Kan patung, bisa apa? Terhadap Allah yang kuasanya luar biasa malah nggak takut. Itulah orang yang tidak punya logika, tidak punya perasaan juga. Sehingga ngawur. Patung aja disembah-sembah. Patung tidak bisa apa-apa, saudara. Sudah diancam oleh Tuhan. Ya, jadi eh, semuanya itu dilakukan Tuhan untuk menyelamatkan manusia. Ya, gitu ya. Oke. Ayat 18 jelas nih. Oleh karena itu, aku akan membalas di dalam kemurkaanku. Aku tidak akan merasa sayang dan tidak akan kenal belas kasihan. Dan kalaupun mereka berseru-seru kepadaku dengan suara yang nyaring, aku tidak akan mendengarkan mereka. Kebangetan, saudara. Ya. Berikutnya, ya. Pasal 9. Pasal 9 menulis tentang kebinasaan orang fasik. Saya bacakan ya. Ayat 3 aja. Pada saat itu kemuliaan Allah Israel sudah terangkat dari atas kerub. Rupanya kemuliaan Allah sudah pergi dari bait Allah. Sebab bait Allah sudah najis, banyak berhala di dalamnya. Gitu ya. Itu ayat 3 itu. Ayat 4, ini pakai figuratif nih, saudara. Di ayat 1 dikatakan gini.
Dia itu Allah Israel. Memanggil orang yang berpakaian lenan dan yang mempunyai alat penulis di sisinya. Ini figuratif. Ayat 4-nya, firman Tuhan mengatakan, berjalanlah dari tengah-tengah kota, yaitu Yerusalem, dan tulislah huruf T pada dahi orang-orang yang berkeluh kesah, karena segala perbuatan-perbuatan keji yang dilakukan di sana. Bapak Ibu Saudara mengerti? Orang-orang ini berkeluh kesah terhadap kekejian yang di Bait Allah itu. Ada dewa-dewa dan sebagainya, patung dan sebagainya. Artinya orang-orang ini adalah orang-orang yang benar, yang takut akan Tuhan. Nah, disuruh tulis huruf T pada dahinya, ya, untuk orang benar. Dan kepada yang lain-lain aku mendengar dia berfirman, ikutilah dia dari belakang melalui kota itu dan pukullah sampai mati. Janganlah merasa sayang dan jangan kenal belas kasihan. Ini, ingat, ini gaya bahasa figuratif. Artinya semua orang itu akan mati. Matinya bukan karena dipukul orang ini, matinya oleh Babel. Ini sedang menceritakan perumpamaan figuratifnya gitu, ya. Nah, ayat 6, orang-orang tua, teruna-teruna dan darah-darah, anak-anak kecil dan perempuan-perempuan, bunuh dan musnahkan. Tetapi semua orang yang ditandai dengan huruf T itu di dahinya, ya, jangan singgung, jangan diapa-apakan. Dan mulailah dari tempat kudusku. Lalu mereka mulai dengan tua-tua yang berada di hadapan bait suci. Semua orang di screening, orang benar dikasih tanda T di dahinya. Apa itu tanda T itu? Banyak orang bertanya-tanya tentang hal itu. Kita bahas saja ya. Ya. Huruf T di dahi ini yang ditulis dalam Yehezkiel pasal 9 tadi, ya. Yehezkiel mendapat penglihatan sebenarnya semua itu. Pembunuhan dan sebagainya itu figuratif. Artinya mereka akan dibunuh oleh musuh, ya. Nah, bahwa Tuhan marah terhadap orang fasik, tapi Tuhan perintahkan terhadap orang yang saleh dikasih huruf T di dahinya. Apa itu? Dalam teks asli dipakai kata taf atau tau, ya, atau tau. Ini huruf tau nih, atau taf bacanya, ya. Nah, itu huruf terakhir abjad Ibrani, saudara. Dibaca tau atau taf. Ya, ini huruf terakhir di abjad Ibrani. Apa itu maksudnya? Ya, kalau kita kembali ke zaman kuno, ya, huruf taf ini dalam aksara Ibrani kuno itu ini, saudara. Ini kan huruf Ibrani itu kan dulunya adalah gambar, sama seperti huruf Mandarin dulunya gambar ya. Ini contohnya nih. Alef itu gambarnya adalah kepala kerbau, kepala sapi, yang artinya kuat, melambangkan seorang pemimpin. Alef, ya, itu. Nah, dan lain-lain nih. Nah, taf itu eh, simbolnya zaman dulu, gambarnya adalah salib ini, saudara. Kok bisa ya? Ya, begitu faktanya. Jadi, aksara taf itu yang tadi ditulis di dahi itu, meskipun itu figuratif, tapi itu adalah huruf terakhir Ibrani yang dulunya gambarnya adalah salib. Arti bahwa itu tanda atau perjanjian. Jadi yang memiliki tanda ini di dahinya akan selamat. Di zaman Yeremia ya. Nah, artinya orang benar akan selamat, bukan dahinya ditulisin gitu, bukan. Ya, figuratif ya. Ini paralel dengan Wahyu pasal 14 ayat 1. Di dahi orang kudus tertulis nama anak domba dan bapaknya. Selalu di dahi, saudara. Ya. Kita lanjutkan dulu ya. Ya. Ini kitab Wahyu. Wahyu 9 ayat 4. Dan kepada mereka dipesankan supaya mereka jangan merusakkan rumput-rumput di bumi, atau tumbuh-tumbuhan, atau pohon-pohon, melainkan hanya manusia yang tidak memakai meterai Allah di dahinya. Orang yang tidak ada meterai atau tanda itu di dahinya, binasa artinya. Ya, jadi yang dimaksud meterai Allah tadi, atau tanda di dahi itu, bukan tanda-tanda fisik, seperti barcode, tato, chip, vaksin, bukan, saudara.
Jangan mau dibohongin mulai sekarang. Ya, banyak orang pembohong dalam dunia ini. Oke, berikutnya. Ya, Bapak Ibu perhatikan baik-baik ayat yang sering ini terkenal sekali dan sering dibahas bahwa ini ada hubungan dengan antikris. Ya. Nah, pasal 14 ayat 9 Kitab Wahyu. Dan seorang malaikat lain, malaikat ketiga menyusul mereka dan berkata dengan suara nyaring. Ya. Jikalau seorang menyembah binatang dan patungnya itu dan menerima tanda pada dahinya atau pada tangannya, maka ia akan minum dari anggur murka Allah. Maksudnya adalah maka Allah akan marah besar. Kalau seseorang punya tanda di dahi dan di tangannya itu tanda binatang itu, antikris itu, maka Allah akan murka, marah. Begitu. Dan dijelaskan nanti akan disiksa dengan api dan seterusnya. Ya. Yaitu mereka yang menyembah binatang serta patungnya itu. Dan barang siapa yang telah menerima tanda namanya. Begitu ya, jelas ya. Eh, nanti bisa ada tanya jawab. Kita lanjutkan dulu. Ya. Ini jelas dengan yang ada di kitab Ulangan sebenarnya. Soal penyembahan yang membuat Allah murka. Anggur murka Allah itu ungkapan yang digunakan Alkitab untuk menggambarkan bahwa orang-orang yang menyembah Allah lain akan meminum, tanda kutip, anggur murka ini. Artinya akan mendapat hukuman dari Allah. Yeremia 25 ayat 15, Ayub 21 ayat 20. Terkadang disebut piala atau cangkir kehangatan murka Allah. Yesaya 51 ayat 17 dan ayat 22. Sama aja, artinya Allah marah gitu. Ya. Marahnya itu bukan marah jahat, marahnya ini agar manusia bertobat, kalau enggak binasa. Gitu ya. Terus ternyata di Wahyu 14 ayat 1 di situ ada tanda anak domba itu. Ya. Wahyu 14 ayat 1. Dan aku melihat sesungguhnya anak domba berdiri di Bukit Sion dan bersama-sama dengan dia 144.000 orang dan di dahi mereka tertulis namanya, nama anak domba itu dan nama bapaknya. Nama Elohim Abraham, Ishak, Yakub dan nama Tuhan Yesus. Itu bukan dicatat di sini atau ditato ya, bukan. Ini bahasa figuratif. Artinya tanda di dahi itu artinya apa yang dipikirkan oleh manusia, apa yang ada dalam pikirannya, akal budinya. Tanda di tangan itu artinya perbuatannya, apa yang dilakukan oleh tangannya. Menggambarkan siapa? Menggambarkan Bapa di surga dan Tuhan Yesus atau menggambarkan binatang itu. Gitu. Ya. Jadi bukan tanda fisik ya, tato, chip. Saudara kalau dengar yang gitu-gitu, dicatat orangnya jangan pernah dengerin dia lagi. Nggak ngerti apa-apa tapi berani bohong dia. Nah, di samping itu rupanya antikris atau pihak iblis juga meniru ada tanda juga di dahi. Ayat 9, Mark of the Beast. Dan seorang malaikat lain, malaikat ketiga menyusul mereka dan berkata dengan suara nyaring. Jikalau seorang menyembah binatang dan patungnya itu dan menerima tanda pada dahinya atau pada tangannya. Sama, ada tanda di dahi dan di tangan. Ya, nah gitu. Kelihatan kok seseorang itu. Apa yang dipikirkan tuh kelihatan. Apakah Tuhan ataukah si binatang itu, antikris. Kelihatan, mindsetnya kelihatan. Kelihatan juga di tanda di tangannya. Tangannya mengerjakan apa? Kalau ia ikut Tuhan, tangannya pasti mengerjakan kehendak Tuhan. Kalau dia ikut setan, tangannya mengerjakan kehendak setan. Cuma yang jadi sulit itu setan kadang-kadang pura-pura tujuannya baik. Jadi orang masuk ke ikut dia, disuruh berbuat baik, padahal setan tapi itu tipuan sebenarnya. Ujungnya baru menyesal orang itu. Ya, oke. Kalau Wahyu 13 ayat 16, dan ia menyebabkan sehingga kepada semua orang, besar atau kecil, kaya atau miskin, merdeka atau hamba, diberi tanda pada tangan kanannya dan pada dahinya. Gitu ya. Oke. Perhatikan jika orang benar tanda itu dipasang di tangan kiri.
Kalau orang benar, di tangan kiri, saudara, tanda itu. Tetapi kalau orang fasik, pengikut binatang itu, tandanya di tangan kanan. Jadi ada beda tetap, perbuatannya beda. Ini untuk membedakan bahwa dari perbuatannya orang kudus dibedakan dengan pengikut binatang itu. Sekali lagi yang dimaksud tanda bukan tato, chip, atau stiker, atau apapun di masa depan. Bukan. Jadi tanda di dahi dan di tangan itu jelas figuratif ya, bukan tanda fisik. Tanda di dahi bisa berarti soal penyembahan, apa yang disembah, apa yang ada dalam pikiran, mindset, understanding, atau apa yang menjadi Allah seseorang. Itu ada di pikiran, tanda di dahi artinya. Sedangkan tanda di tangan berarti pekerjaan atau perbuatan yang merupakan akibat dari penyembahannya kepada Allahnya itu. Kalau menyembah binatang itu kelakuannya melakukan tujuan binatang itu, meskipun berbuat baik. Karena akhirnya ia menolak Tuhan pasti. Hanya berbuat baik tapi menolak Tuhan itu namanya tidak baik. Ya. Nah, kematian orang fasik tadi dicatat di ayat 8 sampai 9 itu. Ya. Tadi sudah kita baca. Berikutnya ya. Nah, di pasal 10 ayat 1 sampai 22 kalau Bapak Ibu baca ya, saya bacakan 17 sampai 19 saja ya. Kalau kerup-kerup itu berhenti, roda-roda itu berhenti. Kalau kerup-kerup itu naik ke atas, roda-roda itu sama-sama naik dengan mereka. Sebab roh makhluk-makhluk hidup itu ialah dalam roda-roda itu. Ini Yehezkiel mendapatkan penglihatan ya. Dan kemuliaan Allah pergi dari ambang pintu bait suci dan hinggap di atas kerup-kerup. Jadi penyertaan Tuhan meninggalkan bait suci. Ini kejadiannya. Kenapa? Karena di bait suci ada banyak yang najis, patung-patung dewa-dewa itu. Gitu ya. Oke, kita lanjutkan. Ya. Nah, Yehezkiel di pasal 40 sampai pasal 48, panjang sekali itu kalau dibaca. Tapi itu ringkasannya saja seperti ini. Jadi saya nggak akan bacakan satu persatu. Waktunya nggak cukup dan itu detail. Ukuran-ukuran dari bait Allah. Kan kita nggak perlu baca itu ya. Oke. Intinya begini, Yehezkiel diperlihatkan bagaimana bait suci itu akan dipulihkan. Dengan ukurannya berapa, layoutnya bagaimana, secara detail. Nah itu bisa dibaca dari pasal 40 sampai 48. Di pasal 43 ayat 4, kemuliaan Tuhan kembali masuk ke bait suci. Tadi kan sudah meninggalkan bait suci itu kemuliaan Tuhan tidak mau. Nah, sekarang kembali lagi, saudara. Jadi eh, di pasal 43 ayat 12 dijelaskan, inilah ketentuan mengenai bait suci itu. Seluruh daerah yang di puncak gunung itu adalah maha kudus. Sungguh inilah ketentuan mengenai bait suci itu. Coba Bapak Ibu baca, itu ukuran-ukurannya sangat detail. Ini berapa hasta dan seterusnya ya. Jadi nanti boleh dibaca. Ya, jadi kemuliaan Allah kembali ke bait suci. Artinya penyertaan Tuhan kembali. Jika Israel bertobat selalu, ya. Jadi eh, Rabu depan kita akan bahas hukuman bagi Israel, sesi keempat, ya. Nah, jadi dengan demikian, kalau kita belajar suatu kitab, ya, ingat baik-baik, tidak semuanya harafiah, ada yang figuratif. Contohnya Yehezkiel. Yehezkiel mendapatkan penglihatan. Nah, itu namanya kan penglihatan. Pakai gaya bahasa lagi. Bahwa ada orang yang berpakaian lenan putih, bunuh semua orang. Seolah-olah Tuhan memerintahkan pembunuhan. Bukan. Itu figuratif bahwa semua orang akan mati dalam penglihatan itu. Sehingga arti fisiknya apa? Arti fisiknya nanti Tuhan pakai Babel untuk menyerang Yerusalem. Menghancurkan. Nah, jadi tidak boleh salah yang mana figuratif, yang mana yang literal atau fisik atau harafiah. Sebab kalau itu salah,
artinya bisa salah. Nanti di sesi-sesi berikutnya ada yang namanya tulang-tulang bangkit. Bayangkan, tulang-tulang bangkit. Nah, tapi banyak orang yang salah mengerti. Padahal sudah sekolah teologi, bahkan sampai doktor, begitu aja tidak mengerti. Nanti Bapak Ibu Saudara belajar bisa heran. Padahal itu kalau kita baca sederhana saja. Gitu ya. Itulah sebabnya online Bible Study ini bukan cuma membaca Alkitab. Tapi sebenarnya Bapak Ibu secara tidak sadar, saya ajarin hermeneutik. Bagaimana membaca Alkitab sesuai konteks. Tanpa sadar nanti kalau baca Alkitab pasti sudah bisa sendiri. Itu ya maksudnya ya. Nah, sekali lagi, Nabi Yeskil ini melayani di pembuangan. Kalau Yeremia masih di Yehuda. Kan gitu ya. Nah, jadi zamannya zaman pembuangan. Malam ini sampai di sini. Singkat saja. Yang penting kita mengerti intinya. Bapak Ibu bisa baca sendiri itu banyak sekali pasalnya. Itu detail sekali. Baik, kalau ada yang mau bertanya boleh langsung resign saja. Ibu Esther Linda, silakan. Oh, sebentar, saya buka dulu. Belum saya buka. Unmute dulu. Ya, silakan unmute. Malam, Pak. Selamat malam. Malam, teman-teman semuanya. Silakan, Bu. Saya mau tanya dulu, Pak. Pak, pinter banget sih, Pak. Sampai Apanya? berhikmat begini, Pak. Oh, Iya. ya Ibu juga bisa kalau baca. Aduh, Pak. Ini saya tadi sebelum ngikutin ini, saya sempat baca, Pak. Ya, Yeskiel. ya. Saya masih deg-degan nih, Pak. Karena jawabannya belum saya dapatkan, Pak. Boleh Oh, nggak, Pak? Saya tanya di ayat 5 ini, Pak. Pasal 5 ayat 9, Pak. Saya bacain ya, Pak, ya. ya. Nih, begini, Pak, bunyinya. Oleh karena segala perbuatanmu yang keji, akan kuperbuat terhadapmu yang belum pernah kuperbuat dan yang tidak pernah lagi akan kuperbuat. Itu maksudnya apa ya, Pak? Yang kuperbuat terhadapmu yang belum pernah dan kuperbuat dan yang tidak pernah. Maksudnya apa, Pak, itu? Saya Maksudnya merasa itu deg-degan nih. gaya bahasa penekanan. Maksudnya sangat serius. Maksudnya itu. Jadi apa namanya? Maksudnya pembalasan dari Tuhan, hukuman dari Tuhan itu serius, sangat serius. Berat maksudnya. Gitu. Makanya jangan main-main dengan Tuhan. Begitu, Bu. Iya, saya sampai deg-degan, Pak, baca beginian, Pak. Jujur, Pak, saya sampai baca lagi. Di sini tadi Bapak juga bahas Tuhan sampai marahnya sampai mengatakan tidak punya lagi belas kasihan. Betul Ya, kan ya, Pak? ya. Nah, itu tidak mempunyai lagi belas kasihan ini terhadap Yeskiel orang Israel, apa masih berlaku terhadap kita-kita yang di dunia ini, Pak? Oh, ini Nah, konteksnya adalah terhadap orang-orang yang menyembah berhala itu tadi. Bukan sama kita, bukan. Terhadap itu zaman itu. Jadi ketika bait Allah dipenuhi oleh berhala-berhala, lah imam-imamnya kemana nih? Tuhan marah besar itu, nggak punya belas kasihan lagi, dihabisin semua. ya, jadi kan di sini saya baca Tuhan Allah itu sangat benar-benar marah dan setelah endingnya saya baca karena dia cemburu ya Pak, betul nggak? Ya, Kecemburuan dia begitu begitu sampai emosinya gitu. Nah, saya baru baru yang Bapak selalu bilang kalau baca Alkitab itu harus mengerti gitu. Nah, saya lagi mikir, oh pantesan manusia itu diciptakan sama Tuhan tuh segambar serupa bisa emosi, bisa punya kasih sayang, punya kebencian, punya dendam. Nah, ini kedendaman Tuhan. Tapi bedanya kalau kedendaman Tuhan kan dia ingin manusianya itu selamat. Benar kan, Pak? ya. Nah, kenapa orang-orang dunia ini saking cemburunya nih? Tuhan kan saking cemburunya sampai berbicara begitu kan ya Pak, sampai roti dibakar sama kotoran binatang kan, Ya, maksudnya menyatakan ini loh bahwa kamu tuh bejat lah istilahnya gitu ya, ya. ya Nah, betul. cuman saya di sini merasa ngerinya gini loh Pak, bahaya juga ya Pak. Benar loh kalau kita ini nggak mengenal Tuhan, kecemburuan itu sampai-sampai saking cemburunya, sampai Tuhan berkata di sini supaya aku puas, ada rasa puas. Nah, kenapa orang di dunia itu bisa membunuh?
saking begitu dendamnya, begitu bencinya, seperti Tuhan juga kan cemburu, saking cemburunya dia bisa menghabiskan nyawa pasangannya, orang tuanya. Nah, ini kalau nggak mengenal Tuhan, waduh ngeri juga ya Pak ya, karena Ya, kecemburuan itu, aduh gimana tuh Pak jadinya? ya. Jadi cemburunya Tuhan ini bukan cemburunya seperti manusia. Manusia cemburunya bisa jahat. Kalau Tuhan Iya, tidak. Itu kalau Tuhan menghukum artinya orang itu sudah pada level di mana dia tidak bisa berubah lagi. Sebab nanti kalau kita baca kitab Yesaya, meskipun dosamu merah seperti kirmisi, kan jadi putih seperti salju. Tuhan itu panjang sabar sebenarnya. Tetapi kalau manusia sudah tidak bisa dirubah lagi, mengeraskan hati, ya langsung dibinasakan saja. Sudah nggak ada gunanya. Seperti setan iya, kalau diampuni gunanya apa? Nggak ada. Jadi nggak akan pernah diampuni. Nah, iya. manusia Jadi juga sama. Manusia kalau nggak bisa diampuni, ya nggak diampuni. Artinya nggak mau bertobat itu. Begitu. iya, jadi Pak, saya di sini mengapa ya manusia itu seperti Tuhan kan? Makanya Tuhan menciptakan manusia segambar serupa. Tuhan melampiaskan amarahnya gitu ya Pak, sampai murkanya. Begitu juga dengan manusia itu sampai melampiaskan amarahnya, dia pikir kalau saya udah membunuh kamu, saya puas. Nah, perbedaan ya Pak, makanya kita harus mengenal Tuhan ya Pak. Jadi bisa mengendalikan rasa cemburu dan emosi itu kali ya Pak ya, jadinya Ya, ya. ya. Kan Ya udah itu. kan Kain panas hati ketika itu. Tuhan peringatkan kan, kalau kamu panas hati, dosa sudah mengintip di depan pintu, jangan panas hati, nanti kamu jatuh ke dalam dosa. Sudah Hmm. terus sudah begitu. Manusia tidak punya hak untuk menghakimi sesamanya, apalagi menghukum. Kalau Tuhan punya hak, karena Dia yang menciptakan. Kalau manusia bisa salah ambil keputusan, kalau Tuhan tidak. Nah, itu bedanya di situ. Tuhan menginginkan tidak ada dari kita yang binasa. Itu keinginan Jadi Tuhan. intinya mau dipakai sama Tuhan atau mau pakai sama iblis gitu ya Pak ya. Kalau mau Ya, dipakai sama Tuhan selamat, kita walaupun emosi, kesel, marah, tapi karena ada Tuhan kita bisa menyadarin. Tapi kalau mendengar suara setan ya binasa ya Pak ya. Begitu ya, aja ya ya, maksudnya ya. begitu aja. Ya. Sederhana Oke. saja. Ya, makasih Pak. Saya Ya, udah oke. udah tahu deh hari ini ya Pak ya. Jadi kita harus takut sama Tuhan ya Pak. Ya, Thank you. oke. Tuhan Gak berkati. marah dia. Ya. Sekarang Bu Meme, silakan Bu. Belum Bu, unmute. Ya, Shalom Pak Wino, selamat shalom. malam. Ya, Kencengan makasih dikit Pak. Bu, suaranya kecil. Oh ya, maaf ya Pak, karena di luar hujan. Oh, Iya, ya, ya, cuacanya ekstrim Pak. ya, ya, Maaf ya Pak. ya, silakan. Ya, makasih Pak untuk kebenaran malam ini yang Bapak sampaikan. Sangat diberkati. Saya mau tanya ini Pak tentang Yekiel. Saya percaya ya Pak, kalau Allah itu memiliki peran yang berbeda-beda ya Pak ya. Apa nih memiliki peran? Allah itu memiliki peran yang berbeda-beda. Maksudnya bagaimana? Maksudnya kayak gini, berapa orang atau nabi-nabi Pak pernah melihat Allah sebagai teman, sebagai yang dilakukan oleh Abraham gitu loh Pak. Oke, baik. Terus? Nah, terus pertanyaan saya Pak ya, sorry Pak. Eh, nah, pertanyaan saya Pak adalah, seperti apa seharusnya penglihatan kita tentang Allah ya Pak? Yang maksud saya kebenaran gitu. Hmm. Itu Oke, Pak baik. pertanyaan saya. Ya, ini cerita panjang Bu penjelasannya. Kita Ya. harus mengerti natur Allah itu seperti apa gitu. Kalau singkatnya gini deh, natur Allah itu adalah kasih. Tapi bukan berarti kalau kita buat dosa nggak ada hukumannya, bisa hidup sembarangan. Bukan itu. Kenapa? Karena natur Allah juga tegas dan adil. Ya tegas dan adil. Ya tegas dan adil. Dia suci, dia maha kuasa, nah, dia maha hadir. Ada banyak naturnya ini. Nah ini mesti dibahas satu persatu suatu hari. Kalau dalam sekolah teologi, saya mengajar doktrin tentang teologi proper atau doktrin tentang Elohim. Nah, itu bisa suatu hari kalau kita selesai perjanjian baru ya, kita bisa bahas masing-masing itu seperti kuliah aja, Bu. Lengkap nanti, ya. Nah, jadi Iya Pak. nggak bisa dijelaskan dalam waktu singkat. Itu panjang topik itu. Iya, Pak. Karena di zaman kita sekarang kan kalau kita begitu trivia itu kan pasti perkaranya Tuhan itu dahsyat, hebat gitu. Ya, Itu aja intinya. Jadi ya.
saya kurang yakin sih Allah gimana uh, perannya untuk kita. Tapi yang sekarang kurang yakin lah Pak, karena kita kan mau bertumbuh dewasa dalam iman. Ya, ya. Ini Gitu Pak. ya, justru kalau kita pengenalan kita akan Tuhan atau pengenalan kita akan Bapa di surga dari hari ke hari harus semakin nyata. Bukan cuma asal dia hebat, dia baik, terus Iya. puluhan tahun begitu terus kan nggak maju-maju nanti. Ya terus bagaimana? Kita hidup harus menyenangkan Tuhan, berkenan itu. Makanya Bu Meme sudah tepat belajar terus yang rajin online Bible study. Kalau ada pertanyaan silahkan hubungi saya. Ya, Iya Pak, yang pastinya saya nggak mau Allah itu seperti fantasi gitu loh Pak. ya, Saya mau ya betul. mengalami Tuhan gitu. Betul. Kita Ya, harus mengalami Tuhan, betul. Ya, iya Pak. mantap. Pak, sorry. Satu lagi ada Pak, boleh ya Pak ya? Boleh. Ini agak bingung juga ini Pak. Ini Ya, Yeskiel 2 ini Pak, ayat 2. ya. Kenapa? Saya mau tanya gini Pak. Ini sebenarnya roh itu roh yang masuk ke dalam Yeskiel itu sebenarnya roh apa ya Pak ya? Roh Kudus Pak atau roh apa ya Pak? Oke. Eh, roh itu cuma ada beberapa. Jadi tidak mungkin itu roh apa. Pasti roh Allah. Sebab yang memberi penglihatan adalah Allah sendiri, Tuhan sendiri. Jadi itu roh apa? Itu roh Allah pasti. Gitu. Jadi perannya roh Allah itu masa di perjanjian lama dengan perjanjian baru gimana ya Pak ya? Nah, itu cerita panjang lagi. Itu Banyak juga, cerita oh ya. Pentakosta. Itu cerita Pentakosta, Bu. Di perjanjian lama, waktu manusia jatuh dalam dosa, kemudian anak-anak manusia kawin dengan anak-anak Allah, keturunan Kain kawin dengan keturunan Set, maka roh Allah undur daripada manusia. Kan dicatat begitu. Iya. Nah, ketika peristiwa Pentakosta, roh Allah dimateraikan lagi dalam diri kita. Setiap orang yang percaya. Begitu perannya. Ya Pak, atau mungkin nanti Bapak boleh kok bahkan saya boleh tengok. Ya, ya, betul. Ya, Betul. makasih ya Pak ya. Itu mesti dikhotbahkan sendiri. Iya Pak, baru ngerti Ya, gitu loh Pak. Semakin oke. tertarik Pak. Ya, oke. Iya, Puji terima Tuhan. kasih ya Pak. Ya, Tuhan berkati. Shalom. Shalom. Berikutnya Pak Irwan, silakan Pak. Shalom Pak. Shalom. Ada dua pertanyaan Pak. Yang ini selalu terdengar yang 144.000 itu kalau mereka ditandain dengan T yang selainnya apa binasa. Apakah itu berarti yang ikut memerintah dengan Yesus di surga ataukah sepertinya itu tidak tidak demikian. Oke. Jadi dan juga saya ingin tanyakan mengenai tangan dan dahi itu apakah berarti iman dan perbuatan Oke. tanpa Baik. iman tanpa perbuatan dan mati itu. Baik. Angka 144.000 tidak boleh diartikan harafiah, Pak. Itu adalah figuratif. Artinya ada sejumlah orang kudus Tuhan. Yang di darinya ada nama Sang Bapa dan Sang Anak. Bukan ditulis secara fisik, bukan. Yang mindsetnya, cara berpikirnya, dan cara berperasaannya seperti yang Tuhan Yesus inginkan. Seperti Tuhan Yesus. Nah, itulah orang kudus. Itu maksudnya, Pak. 144.000. Itulah yang memerintah Ya. bersama Tuhan. Itu yang Lalu kalau kita bumi dan langit itu yang selainnya yang tidak memerintah dengan Tuhan itu representasinya bagaimana Pak? Dalam hal ini semuanya binasa selain yang 144.000 ya memang itu bukan harafiah. Tapi maksud saya yang lainnya itu di mana? Kalau Yang semuanya lainnya binasa, Pak. binasa. Yang lainnya binasa. Lalu LB3 yang orang-orang yang tidak memerintah tapi juga masuk surga itu interpretasinya bagaimana Pak? Oke. Itu bisa dibahas secara khusus. Itu kasus khusus, Pak. Kasus khusus itu eh, kasus khusus itu di luar yang 144.000 ini. Karena 144.000 ini orang kudusnya Tuhan. Sudah pasti memerintah bersama Tuhan. Nah, yang diperintah itu kasus khusus. Itu mesti dijelaskan secara lengkap. Jangan sepotong. Kalau sepotong dianggap sesat nanti kita.
Lalu yang tangan dan Oke, tangan pikiran dan tadi sebenarnya sudah saya jelaskan. Mungkin Bapak maksudnya Mas Joy-nya agak telat ya. Di dahi itu lambang apa yang ada dalam pikiran kita, dalam jiwa kita, dalam roh, mindset, karakter itu di dahi. Kalau di dahi ada nama Bapak, ada nama anak, artinya apa yang kita pikirkan, mindsetnya semua sesuai dengan pikiran ya, perasaan. saya ngerti itu Pak. Tapi pertanyaan saya adalah, apakah itu ada hubungannya dengan iman dan perbuatan? Jelas Iman itu ada, di kepala kita dan jelas perbuatan ada. itu di tangan kita. Jelas, karena iman itu akan terbentuk, iman itu akan terlihat dari cara seseorang hidup, karakternya, Oke, perbuatannya, itu kan yang ada di mindset, Pak, yang ada di dahi. ya, oke. Makanya, Satu lagi Pak. makanya orang yang Baik, nggak percaya Tuhan Yesus melawan Tuhan Yesus, ya itu mindsetnya dia. ya. Satu lagi Pak, mengenai berhala di dalam gereja atau gimana, kita sebagai Kristen selalu ada di simbol T, apa T di salib itu bukankah dalam arti berhala itu juga suatu berhala? Apakah ini berarti dari T yang di ayat tersebut itu? Kalau saya melihatnya ini juga barang yang berhala. Bukan, Pak. Berhala itu artinya apa? Berhala itu artinya sesuatu yang disembah sebagai ganti Allah yang benar. Itu berhala. Nah, kalau segala sesuatu yang kita lakukan tidak ada penyembahan terhadap yang lain, itu bukan berhala, Pak. Bahkan ketika kita memiliki masalah, lalu karena masalah itu kita frustasi, dan itu berhala tuh masalahnya buat dia. Menghalangi hubungan kita dengan Tuhan. Jadi kalau saya di depan gereja lalu menunduk atau menyembah tanda salib yang di depan itu, sebenarnya nggak boleh begitu Pak ya? Ah, memangnya kalau itu artinya menyembah, Pak. Itu kan cuma ritual, Pak. Liturgi. Menyembah Oke, itu saya dalam hidupnya dia meninggikan yang disembah. Itu kan cuma kebiasaan aja. Liturgi oke. saja. Baik, Gak Pak. masalah, Terima Pak, kasih, itu. Pak. Ya, Ya, oke. terima kasih, Pak. Ya, Tuhan berkati. Tuhan berkati. Berikutnya Pak Kris, silakan Pak. Ya, shalom malam Pak. Ya, Eh, saya minta tolong dikoreksi Pak. suaranya kenapa kecil, Pak? Coba Bisa masih dikencengin kecil Pak. dikit. Masih kecil Pak. Masih. Saya sih nggak apa-apa, cuman nanti yang lain nggak dengar lagi. Oh, coba saya pasang Atau headset. teriak sedikit, Pak. Saya pasang headset barangkali lebih Oh, kencang. mungkin. Ya, apa lebih jelas? Nggak sama, Pak. Sama saja. Nah, iya udah, ini udah. Iya. Ini jelas banget. Oh iya. Ya, silakan. Saya kalau tadi ngelihat komentar Bu Esther Linda mungkin ya mengenai kemarahan itu tadi. Ya. Ada sedikit perbedaan persepsi karena mungkin pengalaman rohani masing-masing orang kan mungkin berbeda, Pak. Ya. Kalau saya cuma ngelihatnya kadang-kadang Tuhan itu bicara kepada Israel itu seperti kalau Israel itu satu tubuh dalam Yakub, Pak. Cacing-cacing Yakub, ada Ya. ayat yang bunyi seperti itu. Ya. Jadi terus juga ada ayat yang mengingatkan saya kalau kita ini anak yang benar kita akan disesah. Jadi menurut saya kali ini cacing-cacing Yakub ya disesah karena kesalahannya sebetulnya sudah fatal karena ini arahnya akan sama dengan kejatuhan Lucifer sebetulnya Pak, penyembahan berhala dan lain-lain itu. Ya. Karena endingnya akan ke sana. Jadi sebetulnya ini lebih ke Tuhan mau kalau kayak di orang investasi saham itu cut and loss Pak, daripada nanti turun-temurun Cut loss. anaknya ke bawah-bawah, Ya. justru ini sebetulnya tanda kasih Tuhan supaya generasi berikutnya kayak yang di padang gurun itu Betul. lahir generasi baru Betul. yang mengenal Allah gitu Pak. Betul. Kalau enggak Yang turun-temurun tuh, Pak, rusaknya. Ya. Jadi Ya, betul. Yosua akhirnya bilang, sekarang kamu tentukan pilihanmu lah. Aku dan keluargaku, aku akan menyembah Allah. Ya. Kan Yosua bilang gitu. Jadi Ya.
eh, sekejam-kejamnya apa yang ditulis di Yeskiel ini, saya ingat itu yang tadi Pak, yang anaknya yang benar bukan anak bastard itu disesah. Ya, Itu. jika engkau disesah, artinya Tuhan memperlakukan engkau sebagai anak, Ya, bukan anak-anak gampang. bukan Yang anak gampang ya. sebetulnya apa versi bahasa Inggris lebih jelas itu Iya, bastard. iya, Ya. Terus yang menarik tadi waktu Pak Wiknyo terangkan lanjutannya Yeskiel 9 dan seterusnya mengenai apa visi tentang penglihatan tentang bait Allah. ya, Saya jadi teringat sebetulnya Paulus itu ngasih kita apa rumus bypass Pak di 2 Korintus 12. Gambarnya Pak Wiknyo hilang ini Pak. 2 Korintus 12. Ya, aku harus bermegah sekalipun memang hal itu tidak ada faedahnya. Ini yang muncul namanya Tabitali ini Pak di layar. Oh, kok bisa? Iya, Loh, ada suara noise ya. noise ya. Noise ini. Namanya Oke, saya mute. Tabitali ya. Udah. Ya. Paulus menuliskan di situ, aku tahu tentang seorang Kristen 14 tahun yang lampau. Entah di dalam tubuh aku tidak tahu, entah di luar tubuh aku tidak tahu, Ya. Allah yang mengetahuinya. Ya. Orang itu tiba-tiba diangkat ke tingkat ketiga dari surga dan seterusnya dan seterusnya. Oke. Jadi saya dulu waktu pembacaan Alkitab saya kesekian kalinya di kitab Yeskiel ini, saya tiba-tiba kayak ditunjukkan, ini loh, ini yang dimaksud sama Paulus. Kalau kita ngalami pengenalan akan Tuhan suatu saat, waktu kita merenungkan saat teduh, apa yang Tuhan bilang masuk, Tuhan Yesus bilang kita masuk ke apa kamar rahasia dan kita kunci, kita cari Bapa secara rahasia. Hal-hal semacam ini yang Paulus sebetulnya berusaha cerita di 2 Korintus 12 ini. Ya. Sama seperti di Yeskiel yang tadi dijelaskan Pak Wiknyo tentang apa terap-terapnya pelataran, Ya. ada kalau bahasa Inggris ada portiko segala macam. Ya. Itu hal-hal tertentu waktu kita mau mengerti kebenaran Alkitab itu kadang-kadang hanya bisa kita temukan, dan ini kadang-kadang hanya pribadi untuk konsumsi kita sendiri. Ya. Kalau kita sampai ke dimensi itu, Pak, sebetulnya. Ya. Jadi begitu kita nyampe ke dimensi itu, sebetulnya kayak kita mau berbuat dosa gitu, kita mikirnya mungkin berlipat kali. Iya, Karena benar. kita pernah mengecap meskipun hanya sekilas kayak yang Paulus cerita di 2 Korintus 12 ini, kita merasakan kekudusan yang tidak terdeskripsikan dengan kata-kata. Kita kayaknya kalau saya tukar dengan hidup kedagingan konyol deh, apa atmosfer seperti itu gitu Pak. Karena ya itu hanya bisa kita dapatkan kalau pengalaman seperti yang diceritakan Yeskiel ini juga kita alami seperti yang Paulus alami itu Pak. Ya. Kalau menurut Pak Wiknyo gimana Pak? Ya. Jadi memang beberapa orang mengalami penglihatan atau mendengar suara Tuhan atau mengalami mujizat. Nah, harusnya seperti itu mengakibatkan ia lebih takut akan Tuhan yang benar. Harusnya. Tapi ternyata tidak juga, Pak. Ya, Itu tetap buktinya. itu bukan jaminan karena Iya, Yudas bukan pun jaminan. Betul. Yudas pun kan melihat banyak Nah, mujizat tapi makanya tetap lihat akhirnya. Lazarus bangkit padahal. Iya. Tapi ini semuanya balik ke kita sendiri sih memang. Betul, betul. Tapi kalau menurut saya kita punya advantage, Pak. Kalau kita sudah pernah ngecap kayak gitu tuh, mosok saya mau tukar dengan hal-hal duniawi. Ya, itu benar juga. Suasana seperti itu. Itu benar juga. Jadi, cuman ya itu yang mengherankan, ada orang yang seleranya rendah. Dikasih tahu yang berharga, dia tukar dengan duniawi. Agak aneh juga sih, nggak tahu. nah, menurut saya itu yang kalau tidak salah Yakobus atau siapa bilang, kalau seseorang sudah pernah mengecap itu, tapi Lalu dia murtad menyangkal, lagi. murtad lagi, itu sudah tidak bisa Nggak bisa dibenahi. Ya, disembuhkan lagi. Sama kayak Lucifer sudah mengalami hadirat Allah di Gunung Kudusnya, bisa kayak gitu, tidak bisa
berbalik itu ya Nggak sama ada seperti solusi itu, Pak. lagi udah. Ya, Betul, betul. Jadi sama seperti yang Yeskiel cerita ini, kenapa sampai hukumannya harus seberat itu, iya, karena bangsa Israel ini ngalami laut Teberau dibelah, ngalami iya, apa, tapi akhirnya kan balik ke itu, Pak. iya. Tapi itu bagus Ya, masukan Pak Kris tadi, supaya tidak nular terus ke generasi berikutnya. iya, Itu ya. bagus. Cuma kadang-kadang kan kita nemunya kayak gitu waktu baca Alkitab itu karena apa Tuhan Roh Kudus, apa ya Tuhan Roh Kudus. Ya, Kayak kayak saya itu kadang-kadang kalau baca Alkitab itu kayak kalau mau masuk ke wilayah yang asing apa-apa, saya minta digandeng tong ditemani gitu supaya ya, jadi ya jadi memang begitu. Kalau mengandalkan ya, buku malah nggak dapat apa-apa, Pak. Jangan iya, pernah Pak. pakai buku, baca aja langsung, cari Iya, pencerahannya. Gitu. iya, saya kira Ya, itu aja, Pak. Saya minta oke. berapa. Terima Terima kasih. kasih, Pak. Tuhan Tuhan berkati. berkati. Berikutnya Pak Al- Altin Raffian ya. Raf- Maaf nih, mata saya agak bacanya kurang jelas. Silakan. Ya, Ya, Shalom Pak. Shalom, Shalom. Silakan. Selamat malam. Selamat malam. Ya, saya menemukan gini loh Pak, ada banyak hamba-hamba Tuhan, bukan hamba Tuhan sih, tapi kayak semacam evangelis yang di Surabaya. Jadi ada beberapa tim, ini lebih melenceng ke topik pembicaraan Bapak. Ada Hmm. beberapa tim yang nggak divaksin. Ya, Jadi kita ini dianggap ini yang di dunia ini mereka percaya kayak oh, jenderal itu jenderal bintang 3. Jadi mereka mengadut ajarannya seperti itu. ya. Yang kita yang sudah vaksin itu tidak selamat, Pak. Oh gitu ya. Pertanyaan yang kedua, pertanyaan yang saya kedua itu gimana itu yang zaman dulu nabi-nabi itu ngomong langsung sama Allah itu gimana, Pak? Oke. Dan dan doktrin ke doktrin Kristus itu ketika kita mati, ya kan mereka pernah mengajarkan juga ketika kita mati itu nggak langsung ke surga, ya benar tapi. Nah, tapi yang saya tanyakan itu nabi-nabi kan ngomong sama siapa? Nah, itu yang saya tanyakan, Pak. Oke, baik. Paling yang saya tanyakan yaitu mengenai vaksin ini. Saya belum Oke, oke, mengerti. baik. Soal vaksin, saya sudah divaksin 4 kali. Ya, Jadi kalau faktanya orang nggak percaya fakta, nggak usah bicara sama orang itu. Karena orang nggak percaya fakta, ya percuma kita bicara. Halusinasi artinya. Orang bikin teori macam-macam, padahal faktanya kita disuntik vaksin mau 10 kali tetap nggak jadi antikris. Antikris itu apa sih? Di dahinya ada tanda, pikirannya, perbuatannya. Dia menyembah sang binatang itu. Apa hubungannya sama vaksin coba? Ngawur nggak karuan itu. nah Ya, itu, mereka ngomong gitu loh, Pak. ya Yang biarin aja ngomong, mereka ngomong. yang Kan ngomong dunia ini itu banyak nabi jenderal. palsu emang. Jenderal itu dia penginjilan itu, yang jenderal itu bintang 3, jenderal bintang Terserah, 3. Jadi terserah siapapun. jadi Malaikat turun dari surga kalau dia bohong tetap bohong. oh iya. Karena kebenaran sesuai fakta, nggak pakai Ya. teori, sesuai fakta aja. Faktanya jadi antikris nggak kita kena vaksin, gitu aja. Hmm. Sebab Iya, ada iya. orang ngomong sama saya bilang mana jadinya? Oh belum Pak, lagi proses. Lama-lama jadi antikris. Ya Ngarang. saya soalnya di ini loh Pak. Saya ke gereja, terus saya ajak itu teman saya yang pendoa sih, dia pendoa. Terus saya ajak, ayo, ayo Pak ke gereja. Dia dia ngomong seperti ini. Aku nggak mau ke gereja. Aku lihat pendetanya itu ada ular, terus jemaahnya di sana juga kebanyakan kayak tanduk-tanduk kayak gitu loh Pak. Oh iya iya iya. Nah Ya itu, udah, ya udah jangan bergaul sama orang yang berhalusinasi seperti itu. iya. Ya, nanti kamu aneh-aneh jadi. Belajar yang benar. Yang kedua, Yang kedua apa tadi? itu kan nabi-nabi dulu Oh ngomong iya itu ya, sama mengerti. siapa Pak? Sudah ingat, sudah ingat. Jadi begini, ada suara Tuhan yang langsung bicara. Contohnya dengan Adam. Itu Ya, langsung tuh di Taman Eden. Ada juga yang langsung kepada Nabi. Contohnya Musa. Langsung ketemu kan, muka dengan muka. ya.
Nah, tapi ada juga yang lewat penglihatan. Contohnya Yehezkiel. Penglihatan kan? Penglihatan itu bisa berupa mimpi, bisa berupa pengalaman dalam dunia roh, bisa juga. Nah, jadi macam-macam. Untuk kita zaman sekarang, Tuhan bisa berikan lewat mimpi, bisa. Tuhan bisa lewat suara, bisa juga. Lewat kejadian sehari-hari, bisa. Tapi syaratnya, kita sendiri harus mengerti kebenaran, harus hidup kudus, nanti jadi peka. Jadi bisa membedakan. Jangan sampai suara sendiri dianggap suara Tuhan, padahal suara sendiri. Ngarang-ngarang di gereja ada tanduknya, dan itu kan halusinasi orang itu. Gampang sih, perhatikan saja bagaimana ia hidup, memberkati orang lain nggak? Apa cuma ngomongnya tok yang begitu? Nanti kelihatan, kalau karakternya buruk, dia bohong berarti. Iya. Yang terakhir, Pak. Kita Hmm, mati ini misalnya ya, ini misalnya orang-orang mati ini belum ke Firdaus dulu kan, Pak. betul. Oh iya, bukan kayak gini, kiranya diterima eh, misalnya ada orang mati kan, tangan Bapak di Gini, pangkuan. gini, gini. Kalau orang percaya mati, langsung ke Firdaus rohnya. Mm-mm. Kalau orang fasik atau jahat, langsung ke Hades, dunia orang mati. Iya, Itu masih roh dunianya, dunia roh. Nanti waktu Tuhan Yesus datang yang kedua kali, yang mati dibangkitkan. Alkitab mencatat gitu kan? iya, Nah, Pak. baru dikasih tubuh kebangkitan. Baru kita punya tubuh kebangkitan, kita dibawa ke surga. Kan begitu. Yang Sem- terakhir, Pak. Ya, Bagaimana kita menginjili orang yang seperti itu? Ada banyak komunitas yang vaksin. Ya, yang saya oke, alami dan di Surabaya ini makin banyak, Pak. Terus oke, terang baik. makin banyak. Caranya, ini sebenarnya peperangan rohani. Peperangan Hmm. rohani itu mindset, perang mindset. Kalau di Alkitab, Rasul Paulus menulis, aku takut kalau pikiranmu disesatkan sama seperti Hawa ditipu oleh si ular itu. Kan gitu kan? Nah, sama Ya, ini. Bagaimana mengalahkan mindset seseorang yang sudah terlanjur salah? Diberi informasi kebenaran. Suruh dia dengar khotbah saya tentang chip dan 666. Sudah saya ya jelaskan saya sudah vaksin. lihat juga, Pak. Nah, nggak percaya, ya sudah. Sudah dijelaskan secara Alkitabiah. Kalau nggak Ya. percaya juga, ya sudah nggak ada yang perlu kita bahas lagi kan. Alkitab kok nggak percaya, ya sudah. Selesai. Kan gitu. Iya, Pak. Bahaya orang-orang banyak sekali gereja yang disesatkan, Pak. Itu Kasihan ya. orang kena cuci otak itu sebenarnya. Iya. Ya. Iya, Pak. Terima kasih. Oke, ya Tuhan berkati. Mhm. Berikutnya Rebecca, silakan. Nah, Pak, saya mau tanya tentang, maksudnya ini di luar dari materi, tapi saya mau tanya tentang Ayub 1, Ayub 1 ayat yang 6 itu dibilang anak-anak Tuhan itu malaikat kah? Yang mana? Yang mana? Yang ini, yang Ayub 1, Oh, sebentar Ayub. ya. Oke, Ayub Ah, 1. kok saya nggak bisa? Ayub 1 ayat 6. Oke. Pada suatu hari datanglah anak-anak Allah menghadap Tuhan, kan begitu kan? Ya, Ya. Anak-anak Allah di situ sudah pasti malaikat. Tidak mungkin manusia. Manusia kan ada di bumi. Gitu. Dalam hal ini pasti malaikat konteksnya. jadi tapi saya pernah tanya teman saya tuh Hmm. tentang ini ayat, habis itu teman saya bilang kayak gini, kalau kita nih malaikat, habis itu dia bilang, kamu baru tahu? Saya bilang baru tahu. Hah? Dia bilang kita malaikat. Ya, Dari mana dia tahu? nggak tahu sih, dia cuma Ah, bilang aja dulu. Mulai sekarang kalau teman kamu ngomong, tanya dasarnya apa kita malaikat. Gitu. Jangan gampang percaya mulai hari ini, apalagi di media sosial. Begini begitu, Kristen tuh begini, progresif. Jangan percaya. Kamu mesti hati-hati, ya. Dasarnya harus ada di Ya, Alkitab. Kalau nggak ada itu berarti ngarang sendiri dia. Gitu. Ya. Jadi, Pak, saya mau tanya, Pak. ya, boleh. Eh, ini Pak, kan dari penjelasannya Bapak tadi, saya kayak kagum gitu bagaimana Bapak bisa lihat secara ini, Bapak bisa baca dengan cara ini secara kayak langsung blank memang, atau masih ada kata-katanya baru
artinya beda dengan kata, maksudnya kayak bahasa apa? Figuratif. Itu iya. Pak tahu tahu cara bacanya Gitu kan? ya, Yang mana figuratif, cara yang mana literal atau fisik. Gitu kan pertanyaannya? Iya. Oke. Iya. Kamu mesti mendengarkan serinya hermeneutik di channel kita, Oke. di channelnya GSKI Peak, di channelnya YouTube GSKI Peak, itu di playlistnya ada yang namanya hermeneutika tulisannya. Nah, itu ada 6 sesi apa 7 sesi, saya lupa. Kamu dengerin, nanti kamu mengerti. Ini pasti harafiah, ini pasti figuratif, dan seterusnya gitu. Ada cirinya. Oke? Oke. Kalau ada kesulitan, WA saya. Hubungi saya. Nanti saya arahkan ya. Sama Pak, dengan pertanyaan terakhir saya, Pak. Oh, boleh. Terakhir. Ya. Kenapa Tuhan itu pas zaman dulu, pas perjanjian lama sama perjanjian baru itu, Tuhan yang perjanjian lama tuh kayak orang salah itu langsung tamat memang gitu. Nah, habis itu kalau perjanjian baru Tuhan masih sayang-sayang. Oke, ini pertanyaan secara umum semua orang nanyanya begitu sih. Kok seolah-olah perjanjian lama kejam, tegas gitu. Seolah-olah perjanjian baru kok jadi lemah lembut. Seolah-olah gitu ya. Padahal tidak juga. Di perjanjian baru ada 2 orang suami istri yang menipu Tuhan. Ananias dan Safira. Ketika dia menipu Tuhan, langsung mati hari itu juga. Saat itu juga mati dia. Ketika menipu Tuhan. Jadi sama aja. Mau perjanjian baru, mau perjanjian lama, Allah itu sama, tidak berubah. Nah, tapi perjanjian baru, zamannya sudah beda. Dulu zaman Taurat. Sekarang zaman kasih karunia. Jadi kita diberi, kalau kita buat dosa nggak disambar geledek, nggak. Tapi nanti kalau mati ditolak Tuhan. Sama aja, mengerikan. Sama aja. Kalau jahat ya ditolak Tuhan, mengerikan itu. Nah, jadi itu nggak penting yang pertanyaan tadi. Yang penting saat ini Tuhan Yesus sudah semua lakukan untuk kita. Mati di kayu salib, kita diberi Roh Kudus, kita diberi Alkitab supaya kita belajar, supaya kita mengenal, supaya kita mengerti, supaya mindset kita berubah, akal budi kita bertambah, dewasa karakternya. Nah, supaya kita hidup benar di hadapan Tuhan. Nah, giliran kita sekarang PR-nya kita lakukan. Ayo kita belajar yang benar. Udah nggak usah pengen aneh-aneh, kita belajar aja yang benar. Mau kaya boleh, nggak juga boleh. Kalau kaya jadi berkat bagi banyak orang. Nggak kaya ya hidup sederhana, asal pikiran dan hatinya bersih. Gitu, Rebecca. Ya. Terima kasih, Pak. Ya, semangat ya. Semangat. Oke. Semangat, Pak. Saya salut loh, Pak. Oh, Pak ada puji tua Tuhan. tapi iya, Pak ada tua tapi kayak kerja kayak 24 jam gitu. Iya, iya. Nah, kamu mesti lebih hebat lagi nanti ya. Ya, nanti pas saya besar sama jadi pendeta kayak Pak. Ah, bagus, puji Tuhan. Oke. Tuhan berkati. Berikutnya Pak Jerry ya. Ya, Pak Jerry. Ya, shalom Pak. Saya nggak buka kamera ya Pak ya. Boleh, nggak apa-apa. Silakan. Ya, saya punya pertanyaan tentang yang kitab Wahyu yang tadi Bapak bahas tentang kalau orang orang baik itu nanti ada tandanya nama Bapak dan nama anak domba itu ya. Jadi hanya 2 nama. Kan kalau kita baptis dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, kok nggak ada nama Roh Kudus gitu Pak? Oke. Jadi gini. Nama Bapak, nama anak, Roh Kudusnya yang menyertai kita. Roh Kudus itu siapa sih? Roh Kudus itu rohnya Bapak. Jadi cukup itu. Ada nama Bapak, nama anak. Cukup. Karena nama Bapak pasti ada Roh Kudus di situ. Begitu. Ya Pak, satu lagi saya tanya ya Pak ya. Boleh, boleh. Ini Pak, kalau baptis itu kan nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Betul. Kalau Bapa kan kenapa nggak disebut begini? Kan YHWH itu biasa disebut Yehova gitu kan Pak. Kenapa nggak dibaptis dalam nama Yehova, Yesus Kristus? Nah, dan Roh Kudus itu kita nggak tahu namanya begitu Pak. Oke. Maksud saya.
Kenapa begitu Terima kasih jawabannya ya. ya? Oke. Jawabannya karena firman Tuhan memerintahkan kita seperti itu. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Jadi kita jangan ngarang-ngarang. Ikuti saja. Simple. Oke, Pak. Terima Ya. kasih. Tapi Oke. itu memang nama yang disebut begitu ya, Pak ya? Atau memang harus nama misalnya Bapak namanya Yehova, Putra Yesus gitu? Enggak. Atau gimana gitu, Pak? Enggak. Ini memang nama Bapa, Putra, Anak, dan Roh Kudus. Memang begitu. Kan ada orang yang merubah-rubah tuh. Oh, nama Bapak itu Yehova atau Yahweh. Nama anak itu Yesus dan Roh Kudus siapa kalau gitu kan? Ayo. Enggak gitu. Enggak begitu. Jadi dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus cukup. Sesuai perintah Alkitab. Sesuai perintah Tuhan. Gitu. Ya. Oke, baik. Terima kasih, Pak. Oke. Terima kasih sekali. Ya. Pak Mulyono. Ya, Pak. Malam Pak Wiknya. Selamat malam. Mendengar penjelasan Pak Wiknya tentang Yeskiel ini. Ya. Ini kok saya mikirnya gini Pak. Saya agak bingung juga. Itu kan Tuhan marah gitu ya. Ya. Marah pada bangsa Yehuda gitu ya. Ya. Dan kalau menurut pemikiran saya, kan di dunia ini nggak ada yang mutlak 100% gitu loh Pak. Maksudnya? Kalau maksudnya gini, kalau umat Israel itu berbuat dosa, apakah semua berbuat dosa? Nggak ada kan kelompok kecil yang masih taat pada Tuhan gitu loh, saat-saat itu. Oke. Itu jelas Pak di Alkitab. Di Yeskiel dijelaskan. Sebagian besar mereka sudah rusak. Kalaupun ada yang selamat, mereka hidup di gunung-gunung. Gitu. Hampir semua Pak. Udah. Nggak ada satupun. Berarti masih ada kan Pak, kelompok kecil gitu kan Pak, Oh ada, yang mereka kelompok taat. kecil pasti ada. Kalau nggak ada habis Pak. Kan buktinya suatu hari kembali. Iya. Kembali Itu kan juga membangun berlaku Allah. juga pada waktu umat Israel di padang gurun kan Pak. Nggak Ya. semua seperti itu kan. Ada sebagian kecil Ya, yang masih betul, percaya pada sebagian Tuhan kecil. kan. Betul. Bukan semua Pak, bukan. Iya. Tadi itu makanya dijelaskan yang ada huruf T. Nah, pasti nggak semua. Iya, iya. Ya. Jadi kan nggak ada yang mutlak kan, harus sebagian kecil kan masih ada. Terus di Betul. zaman akhir pun kan juga gitu kan Pak. Betul. Ada juga yang taat gitu loh. Betul. Ya, ya. Ya Itu udah. aja, Pak. Ya, ya. Pertanyaan Oke. saya itu. Makasih Ya, Pak. Bung Kati. Sebentar, masih ada lagi nggak ya? Pak Beni? Malam Nah, Pak Wiknya. selamat malam, silakan. Saya baru sekitar sebulan lah ikut online Bible Study ini Pak. Masih baru ya. Pak Beni di kota mana? Saya di Jakarta, saya di Oh, Jakarta. gereja bukan di GSKI, saya di gereja Ya, Batak. ya nggak apa-apa. Silakan Pak. Ya, jadi terima kasih sekali atas ininya online Bible Study-nya, pengorbanan Bapak. Itu yang pertama. Yang kedua, sebenarnya mengenai kitab Yesaya ini pendapat saya aja Pak, nanti tolong Ya. dikoreksi kalau saya Ya. salah. Justru itu relevan juga untuk kehidupan kita sehari-hari kalau menurut saya, murkalah itu. Ya. Seperti yang tadi ditanyakan oleh Ibu Esther Linda. Karena itu menggenapi apa yang ditulis di kitab Wahyu kalau nggak salah ya. Ya. Tuhan bilang, aku tahu perbuatanmu. Engkau nggak panas, engkau nggak dingin. Karena engkau suam-suam kuku, maka engkau kumuntahkan. Ya. Kata-kata Tuhan muntahkan itu kan sebenarnya keras sekali. Ya. Itu ya Pak. Terus yang kedua juga, Tuhan bilang apa? Barang siapa yang kukasihi, dia akan kutegur dan kuhajar. Ya. Maka relakanlah hatimu dan bertobatlah. Kata-kata terakhirnya itu bertobatlah. Ya. Saya rasa itu masih relevan dalam konteks kita sehari-hari karena memang ke depan dunia tidak menjadi lebih baik, tapi menjadi lebih jahat. Ya. Dan bahkan kata-kata menyembah itu kan berarti tunduk pada apa yang disembah. Ya. Bisa jadi patung, bisa jadi ilah-ilah zaman sekarang, yaitu harta, tahta, jabatan. Dan itu halus sekali. Ya. Saya ada teman saya nggak menghakimi dia aktif, tapi saya halus sekali bahwa sebenarnya dia lebih condong ke harta tahtanya. Tapi itulah kehebatan iblis zaman sekarang. Betul. Yang diangkat itu kesombongannya, bukan. Kalau cuman ya penampakan-penampakan mah itu yang ciri-ciri lah Pak ya. Betul. Tapi Betul ketika sekali. kesombongan seperti yang iblis tawarkan oleh Kristus waktu di padang gurun itu, wah itu baru kelas tinggi itu. Betul.
Dan nggak semua orang mampu bisa memahami kalau dia nggak benar-benar dituntun Roh Kudus dan punya ketaatan yang tinggi. Makasih, Pak. Ya, jadi yang kelas tingginya iblis itu tujuannya membinasakan. Itu intinya. Nah, jadi natur Tuhan itu tidak berubah dari dulu sampai sekarang. Tetap tegas. Makanya kita diberi kesempatan ini udah anugerah supaya kita bertobat. Kisah Rasul 3 ayat 19. Oleh karena itu sadarlah dan bertobatlah supaya dosamu dihapuskan. Itu kan berlaku untuk kita semua juga, Pak. Karena Tuhan bisa Setuju. marah. Di kitab Wahyu kan cawan anggur murka Allah tuh. Nah, Tuhan tetap marah seperti dulu. Jika Iya. seseorang menyembah Allah yang lain, Tuhan marah. Udah pasti itu, Pak. Itu benar, Pak. Relevan sampai Tapi kapanpun. tapi yang menariknya definisi bertobat sekarang kan sudah sangat diserongkan ya. Iya, Karena apakah orang rajin beribadah ikut PA dia itu bertobat belum tentu. iya, betul. Betul. Padahal perilakunya bagaimana dia memperlakukan orang kecil dan seperti apanya. Sehingga disorongkan pada hal-hal yang ritual, itulah yang menjadi seolah-olah pertobatan, padahal bukan sama sekali. Hari ini banyak penyimpangan, Pak. Persis setuju, Pak. Satu, meringankan arti penyembahan, yang seperti Bapak bilang tadi. Yang kedua, ajaran suka ngawur-ngawur, Pak, sekarang. Ada yang fokusnya ke mistis, ada yang fokusnya ke duit. Aduh, macam-macam, Pak. Makanya kita Dan mesti yang hati-hati. saya bingungnya manusianya suka akan hal-hal yang sedemikian. Nah, selera, Pak. Saya bingung sekali. Dan itu seperti yang Bapak katakan sebelumnya, kita ini manusia ciptaan dinamis, Pak. Jadi kita bisa taat, kita bisa nggak taat. Ya, Makanya Tuhan bilang yang terdahulu bisa jadi yang terbelakang, yang iya, terbelakang bisa jadi yang terdahulu. So betul, anything can happen betul. sama kita semua Ya, manusia dinamis. ya, Kita yang memilih. iya, betul. Kita yang memilih kok. Nah, ada ajaran lagi di luar sana, Tuhan yang memilihkan buat kita. Nah, kan jadi repot. Nah itu ala-ala kecil Pak, kita dianggapnya Nah, ala-ala kecil. makanya. Kita nggak usah Ya. ngapa-ngapain, udah nanti Allah yang kerja aja gitu kan. Nah, makanya itu kan jadi merusak itu. Iya. Kita berusaha aja sulit, apalagi nggak usah berusaha katanya. Iya, itu nggak menghormati Allah Sang Pencipta. Kita ini cuma makhluk ciptaan, Pak. Betul, Jauh sekali mutunya dengan Sang Pencipta. Udah betul. sepantasnya kita apa namanya, the respect Sang Ya, Pencipta. Makasih, Pak. oke Pak. Ya, terima kasih. Tuhan berkati. Tuhan berkati. Pak, Pak siapa ya? Oh, Ibu Sabrina, silakan Bu. Oke, shalom. Pak, Shalom. izin enggak off cam-nya. Nggak apa-apa, silakan. Oke, shalom, selamat malam. Oke, Malam. saya mau bertanya. Ya, Tadi saya tinggal sebentar karena ke toilet. Terus ya, pas balik itu ada yang bertanya tentang anak-anak Allah itu. ya. Saya hanya sempat di situ. Mungkin saya salah menangkapinya. Kan waktu di pengajaran sebelumnya ini, yang di awal tadi itu kan Bapak ada menjelaskan kalau anak-anak Allah itu atau anak-anak manusia itu apa ya, anak-anak Allah itu Kalau yang membedakan antara anak Kain dan Set ya, begitu ya. kalau ceritanya itu Kain di waktu cerita Kain di kitab Kejadian, maka yang anak Allah itu adalah keturunan Set. Anak-anak manusia itu keturunan Kain. Mereka kawin campur, suka-suka sendiri, sehingga roh Allah undur. Gitu, Bu. Oke. Iya, tapi tadi waktu ada yang bertanya itu Bapak ada katakan anak-anak Allah itu pasti malaikat. Jadi itu sebenarnya. Jadi Itu di kitab Ayub. saya salah saya tidak dengar semuanya mungkin. Itu di kitab Ayub, Bu. Oh, gitu. Yang di kitab Ayub kan ada anak-anak Allah. Nah, itu malaikat. Makanya kalau kita dengar kata anak Allah, jangan langsung ambil kesimpulan ini manusia atau alkitab. Lihat dulu konteksnya. Ini lagi cerita apa nih? Oke, oke. Ya. Oke, yang kedua Pak, pertanyaan saya. Tadi udah banyak tuh ditanyakan, dan saya sudah belajar banyak menangkap. Tapi saya masih ada pertanyaan juga. Boleh, Ini ya, silakan. ya soal bilang kenapa Tuhan itu di zaman Perjanjian Lama itu kayak begitu kejam, sementara di Perjanjian Baru itu lebih kasih begitu ya. Itu Bapak sudah banyak kali menjelaskan, saya sudah nangkap. Cuma ada satu pertanyaan yang masih menjadi pertanyaan saya.
yang Ya, seringkali dipakai orang untuk membenarkan diri itu kan. Kenapa ya ketika di perjanjian lama itu kan Tuhan itu mengizinkan ya kayak Salomo punya istri banyak, oke, Daud dan oke. siapa. Terus kenapa di perjanjian baru itu benar-benar diperdebatkan orang sekarang soal harus punya istri satu. Nah, itu gimana itu, Pak? Oke. Jadi kenapa dulu poligami diperbolehkan? Kita harus lihat dari awal sekali. Ciptaan Tuhan pertama monogami atau poligami? Monogami. Adam dan Hawa, ya kan? Nah, setelah jatuh dalam dosa, maka terjadilah poligami. Nah, di zaman dahulu poligami Oh, sudah merajalela. Salomo punya 1000. Meskipun itu bisa juga persembahan dari raja-raja sekitar supaya jadi gundiknya saja gitu, selirnya saja bisa juga. Nah, tapi intinya poligami diizinkan di Perjanjian Lama. Kenapa? Karena belum sempurna. Yang sempurna itu setelah Tuhan Yesus datang. Jangankan soal poligami, Bu. Hukum Taurat saja dibatalkan oleh Tuhan Yesus dengan kematiannya. Nah, ini banyak orang nggak mengerti. Ngotot ngatain saya salah, sesat, dan sebagainya. Padahal kita harus baca Alkitab itu urut. Ketika Tuhan Yesus masih hidup, Tuhan berkata, aku datang bukan meniadakan Taurat. Itu terjemahnya kurang tepat. Bukan merusak Taurat, tapi mengenapinya. Mengenapi orang nggak ngerti lagi. Mengenapi itu mengakhiri artinya. Kalau sudah digenapi, sudah selesai. Apa saja yang sudah digenapi, sudah selesai. Nubuatan digenapi, ya nggak akan nunggu lagi. Udah selesai artinya. Hukum Taurat juga begitu. Makanya kematian Tuhan Yesus, nah ini yang terakhir kan kematian Tuhan Yesus. Membatalkan hukum Taurat. Dan segala perintah dan ketentuannya. Kalau gitu enak dong. Enggak, justru sekarang lebih berat. Kamu harus sempurna. Nah, gitu. Oke, 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 oke. Ya. Sudah nangkap saya, Pak. Terima Oke. kasih, Pak. Puji Tuhan. Memberkati. Satu lagi mungkin belum Pak Harfianto ya. Pak Harfianto. Silakan. Shalom Pak. Shalom. Nah, sorry saya masih baru, jadi saya kalau misalnya ada nanyanya agak dangkal atau melenceng mohon dimaafkan ya Pak. Nggak apa-apa, silakan. Pertama, saya ada 3 pertanyaan Pak. Ya. Yang pertama, jika seseorang yang memalsukan firman Tuhan, apakah dia masih bisa diampuni? Contohnya kayak ada anak pendeta yang kemarin minta uang perpuluhan katanya suara Roh Kudus. Kalau dia bertobat, apakah bisa diampuni? Apakah itu menghujat Roh Kudus? Satu, Pak. Oke, saya jawab dulu sebelum saya lupa. Iya, iya. Baik. Dosanya manusia itu apapun, kalau ia bertobat pasti diampuni. Selama ia masih hidup. Tetapi jangan bilang gini, kalau gitu enak dong, aku buat dosa dulu. Nanti dulu, dosa itu tidak pernah gratis. Selalu ada bayarannya. Jadi kalau seseorang bikin salah, namanya jelek. Orang nggak percaya lagi. Lain kali orang nggak mau dengar lagi. Nggak bisa balik lagi itu. Makanya jangan buat dosa. Kalau soal dosa diampuni, diampuni oleh Tuhan. Tapi kalau misalnya seorang pendeta jatuh dalam dosa, semua orang dengar, lain kali nggak mau dengar lagi. Meskipun sudah diampuni oleh Tuhan, kan begitu. Makanya jangan buat dosa. Jadi intinya pengampunan selalu ada selama orang masih hidup. Begitu. Pertanyaan kedua. Baik, Pak. Pertanyaan kedua, silakan. Kayaknya freeze, Pak. Iya, internetnya putus kali ya. Halo? Halo ya. Iya, Pak. Ya, Oh. tadi Bapak menjelaskan perbedaan tanda orang percaya dan tanda binatang ya, Pak ya. Ya. Berarti nanti di masa itu berarti perbuatannya yang membedakan ya, Pak ya. Maksudnya Ya. orang yang pakai di dahi berarti orang mikirin Tuhan, kalau yang satu lagi mikirin dunia, mikirin uang gitu ya, Pak Ya, ya. betul. Atau gimana, Pak? Betul. Beda. Oh. Mindsetnya beda. Betul. Dan Oh, lewat gitu. perbuatannya kita akan tahu ini anak Allah atau bukan.
Baik, Pak. Ya. Yang ketiga, saya kan baru dengar, maksudnya udah berapa bulan Pak dengan khotbah Pak Eras, terus Ya. katanya Pak Eras bilang kalau Mesias artinya diurapin. Nah, kalau kita bisa mengenakan hidup Yesus, kita juga bisa dianggap Mesias juga ya Pak ya, diurapi gitu ya Pak. Apa boleh Enggak, ganti nama? enggak, kita Mbak- bukan Mesias. Kita bukan Oh, Mesias. Kita yang oh bukan. diselamatkan oleh Mesias. Oh, gitu ya Pak ya. Ya, kita Oh, manusia biasa. manusia biasa ya. Ya, Oh ya. Terima kasih banyak Pak. oke. Assalamualaikum Tuhan Pak. berkati. Yang terakhir Ibu Dewi ya. Saya Pak, Bu Dewi, malam Pak silakan. Wisnyo. Ya, Malam Pak, saya yang suka WA Bapak. Pak, ya. saya mau tanya yang dimaksud dengan peperangan rohani itu apa? Oke. Kemudian siapa yang bisa melakukan? Apakah seperti Pak Wisnyo atau pendeta lain bisa melakukan? Karena kalau saya dengar Pak Wisnyo mengikuti ini pelajaran Alkitab atau Pak Erastus kan tidak pernah membicarakan peperangan rohani ya Pak ya. Sedangkan itu kalau saya lihat di YouTube kan ada beberapa pendeta begitu Pak sering melakukan peperangan rohani sampai ke gunung-gunung, ke sungai-sungai. Sudah Bawa apa mengerti Pak? Kayak pertanyaannya. trompet apa itu? Itu gunanya untuk apa sih Pak? Sedangkan kita ini kan di sini, maksud saya kita nggak ke sungai, kita nggak ke gunung-gunung, terus Ya. apakah mau mengusir setan atau gimana Pak? Karena saudara saya Pak itu pernah melakukan juga, dia melakukan bersama teman-temannya waktu itu peperangan rohani ke Monas Pak. Katanya, saya mau ke Monas peperangan rohani. Terus waktu saya tanya, akhirnya dia bilang katanya kalau imannya itu tidak kuat atau gimana, itu malah keluarganya yang kena. Itu penjelasannya gimana ya Pak Wiknyo ya? Oke, baik. Jadi yang namanya peperangan rohani itu sebenarnya bukan itu. Kalau ke Monas usir roh jahat dari Monas, gunanya apa? Itu kan sangat mengada-ada dan ngarang-ngarang itu. Peperangan rohani yang sebenarnya itu ada dalam pikiran manusia. Itu loh yang Rasul Paulus tulis. Aku takut kalau pikiranmu disesatkan sama seperti Hawa disesatkan oleh si ular. Itu peperangan rohani. Makanya yang kita lakukan ini peperangan rohani ini. Bagaimana memenangkan jiwa. Bagaimana mindset seseorang itu jangan dimasukin oleh ajaran si setan. Oleh yang lain. Masukin kebenaran firman Tuhan. Masukin pikirannya Tuhan, perasaannya Tuhan. Sehingga kita jadi anak Allah. Itu peperangan rohani yang sebenarnya. Kalau roh jahat diusir dari Monas, dia lari ke lapangan yang lain. Mau dikejar lagi, lari lagi ke tempat lain lagi. Ngapain? Nggak ada gunanya itu semua itu. Terus dilakukan untuk apa Pak? Kalau Nggak ada sampai gunanya. ke gunung, Jangan ke ikut. sungai-sungai. Jangan ikut. Enggak, saya nggak pernah ikut sih Pak. Cuman ada yang saya lihat begitu pendeta itu untuk apa terus Pak? Nggak ada gunanya. Mereka pikir mereka bisa ngusir dari daerah itu. Tapi mereka nggak berpikir roh jahat itu pindah ke perempatan lain. Dari Monas pindah ke perempatan yang lain, taman yang lain, pindah-pindah aja diusir. Terus apa gunanya? Jangan-jangan malah ke rumahmu sendiri nanti perginya. Tapi diusir dari tempat lain. Makanya peperangan rohani yang sebenarnya bukan itu. Bagaimana kita mengalahkan nafsu kedagingan kita ini. Bagaimana kita mengalahkan si iblis itu. Kalau menawari sesuatu kita nggak akan tergiur sama sekali. Bagaimana kita belajar mendisiplinkan diri jadi anak Allah. Itu peperangan rohani yang sebenarnya. Jadi online Bible study ini sebenarnya peperangan rohani ini. Cuman orang nggak tahu aja. Saya lagi berperang membuat ibu-ibu, bapak-bapak mengerti kebenaran. Nggak bisa ditipu lagi oleh apapun. Kalau belajar Alkitab mengerti dengan benar. Hidupnya diubahkan. Itu peperangan rohani yang sebenarnya. Jelas ya, Bu? Jelas, jelas Pak. Terima kasih ya Pak Wik. Oke, Tuhan berkati. Terima kasih. Wah, habis juga malam ini pertanyaannya banyak sekali ya. Pak Wiknyo, Ya? maaf Pak, boleh nanya lagi ya Pak? Saya Sabrina. Oh, boleh. Ya, sekali terakhir. Itu berkesinambungan dengan pertanyaan yang terakhir tadi. Saya juga sebenarnya bertanya-tanya itu ya. Ya. Karena banyak sekali itu, bahkan sering kali ya kalau di tempat saya pemimpin-pemimpin itu sampai ngundang ya pendeta-pendeta dari luar yang ngajar khusus untuk peperangan rohani, bagaimana peperangan
melawan kutuk-kutuk generasi dan sebagainya. Eh, tapi Pak Wigno bilang kan peperangan itu, saya bukan tidak setuju. Saya sebenarnya sedang mencari kebenaran ini. Ya, Karena saya juga bingung kan, karena ada orang ketika mengadakan peperangan rohani itu mereka bilang, oke, minggu depan kita mau ada peperangan rohani, jadi mau doa keliling, terus harus puasa, puasa sepanjang minggu ini harus puasa. Jadi siapa yang nggak siap nggak boleh ikut peperangan, nanti kamu yang akan diserang. Tapi saya berpikir begini, peperangan apakah hanya ketika kita mau menjalani peperangan seperti itu baru kita harus puasa? Karena dalam hati saya berpikir begini, bukannya peperangan itu kita alami setiap hari. Iblis itu kan seperti singa yang mengaum-ngaum. Jadi berarti peperangan itu ibarat setiap hari dong, bukannya karena mau doa keliling baru mau peperangan. Jadi sebenarnya eh, tapi Pak Wingi bilang peperangan itu di pikiran, ya itu saya boleh terima. Tapi di dalam Efesus itu bilang kan lawan kita bukan darah dan daging, tapi penguasa-penguasa di udara, penguasa-penguasa ya begitu. Yang itu sebenarnya gimana itu ya Pak? oke, Mau baik, menjelaskan itu. oke. Lawan kita itu bukan melawan darah dan daging, penguasa di udara. Modusnya bagaimana penguasa di udara iblis? Modusnya lewat pikiran, Bu. Perhatikan itu. Tuhan Yesus dicobai oleh iblis lewat apa? Debat firman kan? Lewat pikiran. Jadi bukan tebar-tebar minyak di mana, kemudian puasa dulu. Itu menghina Roh Kudus loh sebenarnya. Kalau diri kita ada Roh Kudus, perlu puasa dulu nggak kira-kira melawan setan? Dipikir saja baik-baik. Diri kita ada Roh Kudus, Roh Allah yang Maha Tinggi. Terus puasa dulu biar Roh Allah lebih kuat lagi. Itu menghina Roh Allah. Roh Kudus dihina itu. Kalau bayangkan kalau seseorang kerasukan roh jahat, ntar dulu ya saya puasa dulu seminggu, mati orangnya. Saya nggak pernah begitu. Kalau ketemu yang setan atau langsung saja Roh Kudusnya sama, nggak ada puasa-puasaan. Itu agamawi itu puasa itu. Puasa dulu baru lawan setan. Seolah-olah kalau puasa itu lebih hebat gitu. Enggak ada urusan. Nama Tuhan puasanya tak terbatas. Tidak tergantung puasa atau tidak. Begitu Bu Sabrina. Iya, tapi itu orang selalu gunakan itu ya, yang Yesus itu kan pernah bilang, oh yang jenis ini tidak bisa diusir kalau tidak puasa. Nah, Sering kali orang menggunakan itu. bagus Gimana? sekali nih Ibu nanya itu. Banyak orang tidak mengerti rupanya baca Alkitab. Coba kita lihat ayatnya. Dengan doa dan puasa ya. Itu ayatnya berapa, Bu? Wah, saya juga nggak hafal di mana tempatnya, Pak. Oh, sebentar. Tapi kayaknya itu memang tercatat di Injil ya. Ya, sebentar. Markus 9 ayat 29. Wah, terima Markus kasih yang udah bantu. 29. Nggak ada Markus 29, Pak. Markus 9 ayat 29. 9 ayat 29. Oke. Ya. Ini jawabnya kepada mereka, jenis ini tidak dapat diusir kecuali dengan berdoa. Berdoa bukan puasa ya. Beda ya, jangan dirubah ya. Nggak ada puasanya. Ada ayat lain yang dengan puasa, Pak? Di mana itu? Matius 17 ayat 21, Pak. Itu seperti ada. Oke, Matius 17 ayat 21. Iya, tapi itu di full Bapak Ibu katanya, teks sekalian, itu nggak ada, Pak. perhatikan baik-baik kalau baca Alkitab. Ayat 21 ini tidak ada di teks asli Alkitab. Itu dikasih kurung. Perhatikan baik-baik itu. Dikurung. Jenis ini tidak dapat diusir kecuali dengan berdoa dan berpuasa. Kurung itu. Kurung itu artinya di aslinya Alkitab nggak ada. Itu cuma catatan tambahan. Jadi dulu ada orang nyatet di situ. Itu loh ceritanya. Jadi nggak berlaku. Masa mau ngusir setan, ntar ya puasa dulu. Nggak ada itu. Selama kita hidup kudus setiap harinya, kita bisa usir setan tanpa puasa. Kecuali kita hidupnya berdosa. Kalau berdosa biar puasa nggak bisa ngusir setan. Saya kasih tahu. Memangnya Tuhan bisa diakalin puasa Tuhan kalau aku puasa jadi
datang nih kuasa Tuhan. Nggak ada urusan. Hidup kudus atau tidak, itu yang penting. Itu, Bu. Wah, Saudara mengerti ya? Kalau ada ayat Iya. Alkitab yang ada kurungnya, berarti itu Oke, bukan teks oke. asli. Tambahan catatan. Oke. Sebenarnya saya sangat mengerti juga, Pak. Cuma saya sebenarnya ingin cari bagaimana saya mau menolong kakak saya, karena kakak saya ini terobsesi dengan peperangan rohani ini sampai Iya. dia itu puasa kadang-kadang 1 bulan, 3 bulan, bahkan setahun, Pak, dia puasa. Karena dia bilang dia Tanya menghadapi aja, peperangan. hasilnya apa? Tanya hasilnya apa? Ya tidak ada hasilnya, Nah begitu iya, peperangan terus. ya iya, Jadi sia-sia kan? Karena memang bukan itu liciknya iblis gitu, Bu. Iblis itu menghembuskan seolah-olah peperangan rohani itu biar orang habis waktunya untuk itu yang tidak ada gunanya. sampai dia sakit, Pak, karena puasa terus kan. Nah iya, Jadi sakit. Jadi, waduh, aku nanti udah kalau sakit ginjalnya rusak gimana? Kan iya sudah konyol, Pak, kesalahan diri sendiri. sudah saya coba bantu, cuma saya masih mau mencari gimana ya supaya satu hari selain doa ya, supaya Ya. satu hari dia ini sadar gitu ya. Supaya sadar, Bu, iman timbul dari pendengaran akan firman Tuhan. Bagikan khotbah-khotbah saya ke dia, harus dengar. Kalau sudah dengar nanti dia berubah, Bu. Pasti. Puji Tuhan, Bu. Iya, Pak, nanti saya bagikan semua Ya. link khotbah Bapak. Ya. Terima kasih, Pak. Terima kasih. Oke, Tuhan berkati. Oke, Bapak Ibu, Saudara, malam ini kita selesaikan sampai di sini ya. Mari kita tundukkan kepala, mari kita berdoa. Bapa yang di surga, kami sungguh mengucap syukur. Kami punya kesempatan untuk belajar firman yang benar. Terima kasih untuk komunitas online Bible Study ini. Terima kasih untuk gerejamu di tempat ini. Terima kasih untuk tangan-tangan yang mendukung pekerjaanmu ini ya Tuhan. Biarlah kami semua boleh hidup dalam satu kesatuan keluarga Allah di bumi. Yang mau belajar bersama, menyukakan hati Tuhan. Terima kasih. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Kami mengucap syukur dan kami sudah diberkati. Amin. Saudara sekalian, bicara soal kebenaran, setiap orang merasa benar. Makanya semua kecap dinomor satukan. Ada orang yang mengatakan saya paling benar, ini paling benar, itu paling benar. Mana sebenarnya yang paling benar? Oleh sebab itu, hadiri seminar 7 natur kebenaran dan aplikasinya. Seminar ini wajib dihadiri oleh para teolog, apologet, pengkhotbah, bahkan oleh para jemaat sendiri. Agar kita bisa membedakan manakah yang benar, manakah yang salah. Inilah alat uji kebenaran yang sangat objektif dan alkitabiah. Pastikan saudara ikut dan ajak seluruh saudara dan sahabat-sahabat. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang terkasih dimanapun berada, yuk kita belajar pelajaran Alkitab bersama secara online setiap hari Rabu jam 7 malam bersama pendeta Bapak Wignio Tanto secara online, bisa melalui Zoom. Tetapi kita harus mendaftarkan dulu ke nomor berikut ini. Selamat bergabung dan Tuhan Yesus memberkati.